Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kita masing-masing dalam ibadah kita saat ini. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik minggu memelihara kesatuan roh. Marilah memuji Tuhan atas kemurahan-Nya yang menyertai kita hingga pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 588, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 115, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan di mana,
Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Paris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 114, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 183, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari membacanya secara responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka,
inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 258, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua, jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan.
Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 26 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Kita dapat melihat di lembar acara yang ada pada kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pembinaan Parhalado HKBP Distrik 27 Borneo. Pada hari Sabtu 31 Juli 2021 yang lalu, telah dilaksanakan pembinaan Parhalado HKBP Distrik 27 Borneo secara virtual dengan narasumber Eporus HKBP yakni Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dan Pendeta Dr. Sukanto Limbong, dosen STT HKBP. Kegiatan itu dimulai sejak pukul 8 WITA sampai dengan selesai. Yang ketiga, rapat Pendeta Distrik 27 Borneo. Pada hari Senin 2 Agustus 2021 sampai dengan Rabu 4 Agustus 2021 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 27 Borneo yang dilaksanakan secara semi virtual yakni on-site atau bertempat di Samarinda dan online. Pimpinan jemaat kita yakni Pendeta Apriando J. Rajaguguk mengikutinya secara online, yakni mengikuti dari rumah dinas Huria. Yang keempat, ibadah minggu. Ibadah minggu 8 Agustus 2021 yang akan datang masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, mengingat dilaksanakannya PPKM di tempat kita. Yang kelima, berita duka cita. Di hari Sabtu 24 Juli 2021 naung salpu nunga jumolo marujungolu ima amang Hamson Silalahi nahina baluhoni inang Fidelia Borusimamora Sian Huta Jalan Sutoyo S Gang Ar-Rahman lingkungan Sion tutup usia 70 tahun. Laos nunga di Suaton di Ari Nasadari ima di pemakaman Pal 22 Banjarbaru. Tabuan ma keluarga di Bagasan Tangyangta, Anggiat Margogo Jalahatop Tarapul di Habot Niroha Namasa di keluarga. Tarlumobi di Lehon Tuhata Hahipason tu keluarga Saluhutna. Alatongon terpapar COVID-19. Tuhatama nama masu-masu taringot tu ulaon pangapulion upasahat hami mamuse marhite tikting di Huriata. Yang keenam, pembangunan gereja. Setelah kita mulai pembangunan gereja tahap yang keempat, pembangunan tersebut berjalan dengan baik yang kita mulai dengan instalasi listrik dan pembongkaran atap. Kemudian kita akan melanjutkan pemasangan bajesting dan penganyaman besi untuk pengecoran lantai 2. Oleh karenanya, kami Parhalado bersama dengan panitia pembangunan gereja kita memberitahukan kepada kita semua kebutuhan yang kita perlukan dalam kegiatan pembangunan saat ini. Siapa tahu ada dari kita yang hendak memberikan sumbangan dalam bentuk material yang kita perlukan saat ini. Dan atas sumbangannya
kami Parhalado dan panitia pembangunan gereja mengucapkan terima kasih. Adapun bahan material yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, galam, perancah, dan pengunci sebanyak 6.000 batang. Yang kedua, plywood 9 mm sebanyak 235 lembar. Yang ketiga, besi berdiameter 8 mm sebanyak 125 batang. Besi yang berdiameter 10 mm sebanyak 640 batang. Besi yang berdiameter 12 mm sebanyak 75 batang. Dan besi yang berdiameter 16 mm sebanyak 75 batang. Yang ketujuh, sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja. Jinalodo sumbangan spontanitas pembelian tanah di samping gereja, sian keluarga Amang Ahuta Barat, Manang Lapo Mualindo, ima 10 meter kubik, godangna sejumlah 5 juta rupiah. Atas Guarni Parhalado, hami pasahaton mauliate tu keluarga. Tuhatama na mamasu-masu. Napawaluhon, daftar sumbangan bahan material untuk pembangunan gereja. Kita dapat melihat di lembar acara yang ada pada kita. Dan untuk berita keuangan, kita dapat melihat di WA Group HKBP Borneo Resort Banjarmasin. Demikian tikting untuk kita di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 123, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita berdoa.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amang Inang, remaja Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu yang kami kasihi, kita kembali bertemu di dalam ibadah virtual pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini, sehubungan dengan diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Banjarmasin, dan mengingat masih tingginya pemaparan kasus COVID-19, kita melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dan pada saat ini beberapa dari jemaat kita juga ada yang terkena ataupun yang terpapar virus COVID-19. Kami berharap kita semua mendoakan teman-teman, keluarga saudara kita agar dengan secepatnya dipulihkan dan boleh beraktivitas kembali. Dan saya juga mau mengajak kita semua di dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan agar kiranya kita boleh menjaga diri dan dihindarkan dari COVID-19 ini. Semoga Tuhan menjagai dan menyertai kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi khotbah, yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Efesus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, saya akan bacakan kepada kita sekalian, beginilah bunyinya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Tuhan, menjadi seorang Kristen, kita tentunya tidak hanya menjalani kehidupan kita seperti itu saja, tetapi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab, yakni memberitakan tentang apa yang telah diberitakan, apa yang telah disampaikan, apa yang telah kita rasakan dari apa yang telah diperbuat oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini, dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, meskipun dia mendekam di dalam penjara, tetapi dia selalu berupaya untuk menunaikan tugas pelayanan sebagai tanggung jawab yang harus ia lakukan. Karena dia menyadari kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya untuk menjadi seorang rasul dalam memberitakan firman Tuhan, itu adalah kesempatan yang paling berharga. Tuhan tidak melihat latar belakang yang boleh dia lakukan, yang boleh dia hidupi selama ini, tetapi dengan latar belakang yang mungkin bagi kita itu buruk, Tuhan ubahkan dengan memberikan kesempatan, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ini dia pakai untuk sebaik mungkin di dalam melakukan pemberitaan Injil. Sekalipun dia di dalam penjara, tetapi dia tetap menuliskan surat ini, diberikan kepada jemaat Efesus agar mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai orang pengikut Kristus, yaitu untuk memberitakan Injil. Amang Inang, remaja Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu memberitakan Injil yang merupakan menjadi gaya hidup, bukan hanya ketika kita sebagai pengkhotbah, bukan hanya sebagai kita menjadi seorang pendeta, sintua, ataupun partohonan yang lainnya. Tetapi memberitakan Injil itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya
yang dia boleh lakukan dalam setiap apa yang dia perbuat dalam aktivitas setiap harinya. Jadi ya kalau pendeta, kalau partohonan mungkin dia memberitakan Injil lewat dalam mimbar khotbah, dalam kehidupan sehari-harinya, maka jemaat juga semua terpanggil untuk memberitakan itu sebagai tugas dan tanggung jawabnya lewat aktivitas yang boleh dia lakukan sehari-hari. Namun sering sekali kita merasa kan karunia itu berbeda-beda. Kalau kami sebagai jemaat biasa, kami tidak berkhotbah. Karunianya seorang pendeta ataupun sintua ataupun yang lainnya, ya itu yang berkhotbah. Kami menjalani hidup ini saja, ya itu enggak urusanku untuk berkhotbah, sehingga ini sering menjadi tantangan ataupun persoalan-persoalan sendiri. Kita merasakan adanya perbedaan-perbedaan itu yang membatasi kita untuk menunaikan tugas pelayanan, tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Nah, ini juga terjadi di dalam jemaat, kehidupan jemaat Efesus. Ya, mungkin orang yang mengatakan ya biarlah para rasul-rasul yang memberitakan berita Injil, biarlah para pengajar-pengajar yang mengajarkan tentang Injil. Kami jemaat yang biasa ya sudah kita lakukan, kita hidupin aja, hidup kita ini seperti apa, seperti biasanya. Seolah-olah perbedaan-perbedaan karunia ini sangat mencolok sehingga kita merasakan ya ini aku tidak perlu untuk memberitakan pelayanan. Ini tugas dan tanggung jawab mereka. Tidak ya. Tapi Amang Inang, remaja Naposo Bulung dan juga anak-anak kami sekolah minggu, justru di perbedaan kita, ya perbedaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam karunia, itu kita pakai untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Ya, jadi jangan menjadikan ya perbedaan atau hanya melihat itu hanya tugas dan tanggung jawab, ya itu hanya miliknya saja, itu hanya talentanya saja, ya ini tidak ada talenta untuk melayankan firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus melihat bahwa kita sama-sama diberikan anugerah, sama-sama diberikan karunia oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini untuk saling melengkapi dalam memberitakan firman Tuhan. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada perkataan yang sering kita dengarkan yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah, ini sering diartikan kita sering melihat bahwa apa yang dimiliki dan dipunyai oleh orang lain lebih baik daripada apa yang kita miliki. Sehingga ketika kita tidak melihat apa yang dimiliki oleh teman kita di dalam kehidupan kita, kita merasa berbeda, sehingga kita sering cemburu, merasa hidup ini tidak adil, merasa diri ini kurang berharga, kurang baik, sehingga ya tidak perlu kita ya untuk ya melakukan seperti apa yang dia lakukan atau mengambil tugas seperti apa yang dia lakukan. Kita merasa berbeda dengan yang lainnya. Nah pertanyaannya, apakah benar rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita? Apakah benar apa yang terjadi dalam tetangga kita atau orang di sekitar kita itu lebih baik dari apa yang kita miliki, yang kita punya? Jawabannya belum tentu ya, belum tentu. Terus kenapa sering sekali kita melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau? Ada beberapa alasan yang boleh kita lihat, ada beberapa alasan yang boleh kita perhatikan. Kenapa rumput tetangga itu lebih hijau? Bisa saja yang pertama, karena kita melihatnya hanya sekilas, jadi samar ya. Kita hanya melihatnya sekilas atau samar. Coba kita lihat seandainya kita ada di dua lapangan golf, kita boleh berdiri di satu tempat lalu kita melihat ke tempat yang lainnya, nampaknya memang kalau sekilas lebih hijau, lebih baik, lebih bagus. Karena kita juga melihatnya dari kejauhan sehingga terjadi sedemikian rupa. Nah, ternyata ya kalau kita melihatnya, kalau kita menyaksikannya, kalau kita memfokuskannya, ya belum tentu rumput tetangga itu lebih baik, ya. Belum tentu rumput tetangga itu lebih hijau. Karena tadi kita hanya melihat sekilas samar dari kejauhan. Tapi ingatlah, ya, tidak selamanya itu boleh terjadi. Lalu apa yang boleh kita ambil dari hal-hal yang kita lihat dari perkataan yang kita dengarkan itu? Yang pertama yang boleh kita lihat adalah perbedaan itu selalu ada. Tapi kita harus meyakini perbedaan itu
perbedaan kita dengan yang lainnya itu dijadikan, itu terjadi untuk saling melengkapi, bukan untuk saling membiarkan, bukan untuk saling melepaskan. Ya, aku nggak sama dengan kau kan pendeta, aku ruas, ya, nggak sama, kau sintua, aku jemaat, nggak sama. Jadi nggak usahlah gabung kita. Nah ini sering sekali menjadi persoalan kan ketika kita melihat, ya aku berbeda dengan kau, ya, seolah-olah ini menjadi pemisah. Tidak, ya. Ternyata perbedaan yang sudah menjadi hakikat di dalam kehidupan manusia itu bukan menjadi jurang pemisah, tetapi untuk saling melengkapi. Lalu oleh karena itu, hal yang pertama sekali juga yang perlu kita ingat lewat hal itu, karunia yang berbeda, anugerah yang berbeda antara kita dengan yang lainnya adalah kita harus mensyukuri, ya, mensyukuri apa yang ada pada kita, sehingga itu tidak membuat kita iri hati, tidak membuat kita cemburu, tidak membuat kita marah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, sedangkan kita tidak mempunyai itu. Nah, amang inang ini terjadi juga dalam perjalanan pelayanan. Seperti yang kita bilang tadi di awal, ya aku nggak merasa bahagian tugas dan tanggung jawab itu sebagai pendeta, sebagai sintua, aku kan jemaat biasa, jadi tugas memberitakan Injil itu bukan tanggung jawabku. Ternyata tidak. Jadi khotbah minggu ini mau mengajak kita untuk melihat karunia yang berbeda dalam kehidupan kita sebagai kekayaan yang harus kita pakai untuk saling melengkapi antara satu dan yang lainnya dalam pelayanan. Kita akan mulai dari ayat yang ke-7, saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan tadi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ada karunia, ada anugerah, ada talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi itu beragam, tidak sama. Dan Tuhan memberikannya itu dengan ukuran yang terbaik, sesuai dengan apa yang boleh kita lakukan, sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat kita boleh mengembangkannya. Ya, jadi memang berbeda, tidak sama, ada perbedaannya, ya, yang Tuhan berikan kepada setiap insan manusia. Tapi ingatlah itu bukan untuk saling memisahkan, tapi untuk saling memperlengkapi. Kalau kita baca bahkan di dalam lanjutan khotbah kita pada saat ini di Efesus 4 ayat 11, ya dalam pelayanan sendiri pun ya ada kasih karunia itu yang berbeda-beda, ya. Tidak semua orang harus menjadi pendeta sebagai pengkhotbah di mimbar. Ada sintua, ya. Ada guru huria, bibelfro, diakones, dan lain sebagainya. Tidak selamanya pendeta. Sama seperti yang dikatakan di ayat 11, lanjutan khotbah kita ini. Ada yang dikatakan rasul, ada yang dikatakan nabi, ada yang dikatakan pemberita Injil, ada yang dikatakan gembala, ada yang dikatakan pengajar. Beragam. Tuhan melimpahkan kasih karunia itu. Tuhan melimpahkan talenta itu. Tidak semua orang bisa menjadi rasul. Tidak semua orang bisa menjadi nabi. Tidak semua orang bisa menjadi pengajar, tidak semua orang bisa menjadi gembala, ya. Tapi itu semua untuk terpanggil untuk saling melengkapi. Semua kita harus meyakini bahwa kita punya talenta, bahwa kita telah dianugerahkan Tuhan. Anugerah talenta yang berbeda antara aku dengan yang lainnya yang diberikan Tuhan untuk saling melengkapi. Karena itulah kita bukan makhluk individualis, tetapi makhluk sosialis, ya. Di dalam hidup jemaat pun kita memiliki anugerah yang berbeda. Kalau tadi bukan pendeta sintua yang mendapatkan karunia Tuhan, tapi semua. Baik itu jemaat, dia punya talenta. Baik itu panitia pembangunan, dia punya talenta tersendiri. Baik anak sekolah minggu, baik remaja Naposo Bulung, bahkan duda ataupun janda, itu diberikan anugerah oleh Tuhan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ya, ada misalnya Manginang, jemaat kita yang berkompeten di bidang bangunan, yang pasti nggak semua jemaat itu berkompeten di bidang pembangunan. Maka anugerah yang ia terima, dia gunakan untuk memperlengkapi pembangunan. Ada yang berkompeten dalam hal mencari dana, yang pasti nggak semua kita pintar, yang pasti nggak semua kita berkompeten untuk mencari dana. Tapi ketika itu Tuhan anugerahkan, maka itu ia terima, ia gunakan untuk memberikan hasil yang terbaik dalam pengumpulan dana. Jadi hal-hal inilah yang kita bilang karunia yang berbeda bukan berarti orang sana lebih baik. Tapi Tuhan terkadang memberikan kita perbedaan untuk saling menyempurnakan, untuk saling melengkapi.
Dan ini sering menjadi persoalan di dalam kehidupan bergereja. Ya, dari dulu, dari zaman surat ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus sampai kepada saat ini masih terjadi, bahkan dalam lingkup pelayanan gereja sering sekali terjadi. Ada yang mengatakan, enak kali pun jadi pendeta itu, besar gajinya, nggak ada kerjanya, seperti itu. Ya, pendeta itu pun berkata seperti itu, tabu maruas ya teh, enak aja ruas ini ya, nggak dibayar guguan tahunnya, nggak malas nyamar minggu, tapi kalau ada apa tetap dilayani. Nah, kalau ini yang kita lakukan, perbedaan-perbedaan itu melihat keenakan-keenakan seperti yang tadi, seolah-olah hidup pendeta itu lebih enak dari hidupnya lebih enak daripada hidup pendeta. Ini menjadi persoalan. Ya, ini hanya mengakibatkan menumbuhkan kecemburuan sehingga terjadilah di gereja retak antara satu dengan yang lainnya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita ingatlah Manginang, kita nggak tahu bagaimana kehidupan itu. Tapi ketika Tuhan beri anugerah kepada kita, mari terpanggil untuk saling melengkapi. Jangan kita mencemburui dengan kelebihan yang mungkin dimiliki oleh orang lain, ya. Tidak selamanya rumput tetangga itu lebih hijau. Ada orang yang sering juga seperti ini. Enak kali ya jadi istrinya bapak itu kemana-mana diantar naik sepeda motor, mau pergi ke kantor diantar, mau pulang dijemput. Apakah demikian sayangnya bapak itu kepada istrinya, begitu enaknya dirasakan istrinya mempunyai seorang suami yang seperti itu? Ternyata ketika ditinjau kenapa suaminya berlaku seperti itu, karena suaminya ini seorang pencemburu. Tidak mau melihat istrinya dibonceng oleh siapapun, oleh yang lainnya. Tapi kita dari jauh mungkin mengatakan, wah enak kali ya diantar-antar suaminya seperti itu. Tidak, Amaina. Jadi jangan jadikan persoalan yang ataupun keunggulan, ya, anugerah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya memisahkan kita, ya. Tetapi bagaimana kita saling memperlengkapi ketika ada yang berkompeten di bidang sini, ada yang berkompeten di bidang sini, ada yang berkompeten di bidang yang satu lagi. Ini kita kumpulkan untuk menyempurnakan dalam satu pelayanan yang lebih baik. Bagaimana ketika aku mempunyai keunggulan, aku bagikan ini untuk kebaikan bersama. Ketika yang sana mempunyai keunggulan, maka ini kita berikan untuk kebaikan bersama. Jadi ini yang mau dikatakan. Ingat, hakikat kita sebagai orang yang percaya, sebagai seorang Kristen, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani. Tugas itu tidak dimiliki oleh pendeta, sintua, ataupun yang lainnya pertohonan. Tetapi juga itu tugas dan tanggung jawab bersama. Hanya dalam karunia yang berbeda, dalam pekerjaan yang berbeda, ya kita memberikan yang terbaik untuk melayani. Ada jemaat yang dia tidak sebagai sintua, tetapi dia bisa aktif dalam pelayanan. Apa yang dia boleh lakukan dalam pelayanan itu? Misal mengajar kor, banyak hal-hal yang lain. Ada sintua yang punya waktu yang sangat sibuk dalam pekerjaannya, tetapi dia memberikan hatinya untuk tetap melayani Tuhan, karena dia meyakini bahwa dengan pelayanan ini juga sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan firman. Ya, jadi banyak hal Amanginang. Di mana saja dalam keadaan yang berbeda, dalam karunia yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan, ya, jangan jadikan itu memisahkan kita. Tapi ketika kau berkompeten di sana, kau lebih di sana, kau lebih baik di sana, maka lakukanlah kelebihanmu itu untuk menyempurnakan, ya. Terlebih Amanginang dalam COVID ini, ada sesuatu yang kita lebih yang kita miliki, maka ini kita bagikan untuk menyempurnakan kekurangan dari teman kita. Bisa saja itu berupa obat yang tidak didapatkan di tempat kita, kita hubungi dia. Atau obat yang tidak didapatkan di tempat saudara kita yang terkena COVID ada di sini, kita bantu dia. Banyak hal cara, ya. Perbedaan anugerah talenta yang Tuhan berikan, kita pakai untuk saling melengkapi. Sehingga dengan demikian benarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh karena itu, Amanginang, remaja Naposubulung dan anak-anak sekolah minggu, yakinilah bahwa di dalam hidupmu Tuhan telah memberikan talenta. Tuhan telah memberikan anugerah. Apa yang boleh kita lakukan dengan anugerah itu? Yaitu untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyempurnakan pelayanan kepada Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu Amanginang tidak bisa tugas seorang diri.
tetapi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi oleh karena itu mari, ingatlah bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani memberitakan Injil lewat apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga menginang kita semua sehat ya, saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendoakan. Terlebih dalam situasi sulit yang terjadi saat ini. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap harinya. Dan pada saat ini yang menginang sesuai dengan warta, kita boleh melihat bahwa proses pembangunan gereja kita yang telah kita mulai 2 minggu yang lalu, yaitu instalasi listrik dan pembongkaran atap sudah terjadi. Dan mungkin kita akan memulai kegiatan pembuatan bagesting dan juga penganyaman besi yang membutuhkan bahan-bahan material bangunan. Dan di dalam warta kita tadi kami sudah memberitahukan apa yang menjadi keperluan. Siapa tahu Amanginang ada yang dari kita hendak menyumbangkan ya, berupa bantuan bahan material atau boleh ditunaikan, boleh nanti kita berikan kepada panitia untuk membelikan bahan materialnya. Hanya galam masian Amanginang yang ada harganya, karena besi masih lagi kita survei dengan plywood, ya semoga untuk minggu depan boleh kami umumkan. Tapi Amanginang, apabila kita bersedia untuk membantu pembangunan kita, karena memang saat ini memang kita boleh tahu situasi sulit karena pandemi COVID, tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam progres dan proses pembangunan kita. Dan kalau ada dari kita yang hendak menyumbangkannya, boleh menghubungi panitia pembangunan atau Parhalado, dan atas pemberiannya kami mengucapkan terima kasih. Sama seperti khotbah tadi yang menginangnya, saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita memberikan yang 100, yang 500, yang 1.000.000, ya jangan jadikan itu ya untuk merasa kita lebih, kenapa aku lebih kecil, kenapa dia lebih besar, enggak ya. Karena besar dan kecil di hadapan Tuhan itu tidak ada, hanya ketulusan hati kita memberikan yang terbaik. Karena gereja itu juga bukan milik seseorang, tapi itu milik Tuhan yang boleh kita nikmati bersama. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin, kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Ketika kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing, karena keadaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terjadi di kota kami ini Tuhan, karena tingginya masih tingkat kasus terpapar COVID-19 di daerah kami, bahkan di negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan, dalam situasi yang bagaimanapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, dalam anugerah yang berbeda-beda kami miliki, itu boleh kami pakai untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, untuk melakukan tugas dan panggilan kami sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, untuk memberitakan berita keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan manusia. Terima kasih buat firman-Mu itu Tuhan. Namun sering sekali Tuhan, di dalam keperbedaan kami, kepelbagaian kami, keberagaman kami, ini sering menjadi persoalan. Kami lupa bahwa Tuhan menciptakan kami beragam untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu itu boleh kami hidupi, sehingga kami boleh melihat yang lainnya sama-sama yang baik untuk melakukan tugas yang baik, yaitu untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika pada saat ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kami, meskipun saat ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka cita. Tapi kami meyakini ketika Tuhan masih berikan napas kehidupan, kasih karunia Tuhan tetap berlimpah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dalam ungkapan syukur kami juga mau semakin menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan jagai dan lindungi kami, sertai kami Tuhan. Sehingga dalam setiap apa yang boleh terjadi dalam perjalanan kehidupan ini, Tuhan boleh mampukan kami melewatinya Tuhan. Terlebih Tuhan, keberadaan kami
saat ini diperhadapkan dengan COVID yang tak kunjung henti. Kami terkadang takut, kami terkadang bingung, kami terkadang tidak tahu harus berbuat apa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami meminta kepadamu ya Tuhan, lalukanlah COVID-19 ini dari bumi ini Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali dengan baik seperti semulanya Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah ibadah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, anak-anak, dan sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Terlebih dalam setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik itu karena keadaan kesehatan, keadaan perekonomian, dan lain sebagainya Tuhan. Kepadamu kami serahkan. Kiranya Tuhan yang ada bersama dengan kami, memampukan kami untuk melewati hari. Berikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang sakit, baik itu sakit karena COVID ataupun sakit yang lainnya Tuhan. Berikan kekuatan kepada setiap orang yang bergumul, penghiburan kepada setiap orang yang berduka. Dalam setiap apa yang boleh kami rindukan, apa yang boleh kami cita-citakan, apa yang boleh kami harapkan dan kami impikan, Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih dalam setiap progres pembangunan gereja-Mu pada saat ini Tuhan HKBP Borneo. Kepadamu kami serahkan Tuhan, di tengah keterbatasan kami, di tengah kekurangan kami hanya mau mengandalkan Tuhan karena kami yakin kuasa Tuhan begitu ajaib dan kuasa Tuhan akan memberikan penyelesaian dalam pembangunan gedung gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan gereja-Mu Tuhan, di mana saja, terlebih di gereja-Mu ini. Pendeta, sintua, calon sintua, semuanya Tuhan, setiap seksi panitia, kepadamu kami serahkan, bahkan gereja-Mu juga. Terus berkati, sehingga gereja-Mu boleh menjadi saluran berkat yang daripadamu. Ampunkan kami dari dosa, sehingga kami semakin layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 140 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Irmahamu manogu sude nahum nabegu anjua dobe dihatani Yesus asam ngapokong sakap napatulus Portibion nang jadi hamu mabiar ale sai pake burju gogong sasude nang hehe si bolis amol gakamu sai tatap ma Jesus parkukututu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Buat Amang, Inang, remaja Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu, semoga kita tetap dijagai, disertai, dan diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan. Dan mari tetap saling mendoakan kepada seluruh jemaat HKBP Borneo, terlebih lagi saudara-saudara kita yang sedang bergumul di dalam perjalanan hidup, terlebih di dalam kesehatan, terlebih lagi karena terpapar COVID-19. Semoga kita semua boleh dipulihkan, semoga kita semua sehat-sehat. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semuanya, agar ketika kita beraktivitas, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhanlah yang menjagai dan Tuhanlah yang menyertai, Tuhan memberkati kita sekalian. Horas!